Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azzanallahu iyyakum. Dalam hadis Sahih Bukhari, ada seorang sahabat bernama Anas bin Nadhr, orang Ansor, orang Madinah, yang saat itu beliau sangat bersedih karena ketinggalan para sahabat Nabi yang lain yang sedang perang Badar. Jadi dia nggak ikut perang Badar dengan penuh kesedihan. Ketika usai perang Badar, dia berjumpa dengan Muaz bin Jabal, salah satu sahabat Nabi, atau Sa'ad bin Muaz, salah satu sahabat Nabi yang pentolan Ansor. Dia berpesan kepada Sa'ad bin Muaz, jika andai kata ada peperangan lagi bersama Rasulullah, tolong beritahu saya ingin ikut, saya tidak mau ketinggalan kereta lagi. Lalu jamaah sekalian, setahun kemudian, setelah perang Badar, kita tahu selisih perang Badar ke perang Uhud hanyalah 1 tahun saja. Hari-hari menjelang perang Uhud, Sa'ad bin Muaz memberikan informasi kepada Anas bin Nadhr bahwa tidak lama lagi akan terjadi peperangan. Saat itu belum ditentukan di mana tempatnya. Nah, ketika di hari H, di balik bukit Uhud, Sa'ad bin Muaz mengatakan kepada Anas bin Nadhr ini, di balik bukit Uhud tersebut telah berkumpul pasukan Quraisy yang menanti kita. Lalu Anas bin Nadhr menimpali dengan mengatakan, justru di balik bukit Uhud itu aku mencium bau surga dari sini. Lalu beliau pun tanpa diaba-aba, tanpa dikomandoi dulu, seorang diri dia langsung berlari merangsek ke barisan Quraisy. Saking semangatnya. Kalau kita bicara organisasi, apa yang beliau lakukan mungkin salah, karena belum ada aba-aba dari Rasulullah SAW. Namun karena saat itu beliau sangat bersemangat, nggak mau ketinggalan sebagaimana waktu di perang Badar, kita menjadi maklum atas apa yang beliau lakukan. Nah, saat itu akhirnya Rasul pun dan para sahabat menyusul Anas bin Nadhr untuk memasuki arena pertempuran. Terjadilah pertempuran Uhud yang di dalam sejarah kita tahu ada 2 etape. Etape yang pertama, saat itu kaum muslimin awalnya menang. Musuh berhasil dipukul mundur dan mereka meninggalkan banyak sekali ghanimah. Hanya saja para sahabat yang diamanahi untuk menjaga bukit Uhud itu mereka tergoda oleh kumpulan ghanimah tersebut. Mereka khawatir barangkali enggak kebagian. Maka mereka pun turun. Yang tersisa kurang lebih tinggal 2 atau 3 orang saja di bukit Uhud tersebut. Sehingga ternyata dari belakang bukit itu ada pasukan Khalid bin Walid yang saat itu Khalid belum masuk Islam. Nah, di tengah kaum muslimin lengah mengejar musuh dan rebutan ghanimah, itulah pasukan Khalid masuk dari belakang dan berhasil kemudian yang masuk ke etapa kedua, kaum muslimin dikalahkan. Nah, salah satu yang wafat adalah Anas bin Nadhr. Selesai pertempuran, Rasul meminta kepada para sahabat, ayo kita kumpulkan, kita cari para syuhada, para orang yang wafat di perang Uhud. Salah satu yang dicari adalah mayatnya Anas. Dan mereka tidak bisa mengenalinya, dari mayat-mayat itu mana yang Anas. Maka Rasul pun minta kepada salah satu saudara kandung dari Anas bin Nadhr, yaitu seorang wanita, untuk mencari di mana saudaranya. Akhirnya ketemu juga yang bisa dikenali dari salah satu jarinya. Karena seluruh tubuhnya sudah tertutup dengan darah, beliau kena 70 tusukan atau tombakan. Nah, ketika ketemu mayat Anas bin Nadhr ini, turunlah ayat
surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara laki-laki beriman ada yang jujur dengan omongannya. Karena Anas jujur. Dulu 1 tahun sebelum Uhud dia udah bilang, kalau ada perang lagi saya mau ikut. Dan janji ini tetap dia pegang hingga sampai hari H. Dia nggak lari, tidak istilah orang sekarang muntaber, mundur tanpa berita, nggak ada kabar begitu. Dia tetap menanti peperangan tersebut. Dan Allah puji orang yang jujur dengan janjinya untuk mendapatkan syahid. Nah, sebagian yang lain masih ada yang menanti untuk mendapatkan janjinya, yaitu mati syahid tadi, dan mereka tidak mengubah janjinya. Jamaah sekalian, ayat ini merupakan pujian dari Allah langsung kepada orang yang perkataan dan perbuatannya sama, jujur. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh putranya bernama Abdullah. Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana kita mengetahui kualitas seseorang? Kualitas seseorang laki-laki, khususnya yang ditanya memang tentang laki-laki. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tidak mengatakan, oh lihat sholat sunnahnya, oh lihat bagaimana puasanya. Tapi yang dia katakan adalah unzur kaifa mauqifuhu min wa'dihi. Lihatlah olehmu bagaimana sikap dia terhadap janji-janjinya. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sekali lagi, bagus tidaknya seseorang ternyata oleh para ulama kita dan juga sejak di masa sahabat tadi itu dilihat dari janji-janjinya. Nah, tema kita pada siang hari ini adalah tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap janjinya, mauqiful muslim min wa'dihi, atau fikih janji lah kita gampangin begitu aja. Di dalam Al-Quran sendiri istilah janji itu menggunakan berbagai macam diksi. Ada al-wa'du, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kufar nar jahannam khalidina fiha. Allah telah menjanjikan kepada orang munafik baik laki dan perempuan dan juga wal kufar orang-orang kafir nar jahannam khalidina fiha, yaitu neraka yang kekal abadi. Ini menggunakan kata wa'ada. Wa'ada bisa bermakna berjanji, bisa bermakna juga telah disiapkan atau disediakan. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata al-ahdu, ain, ha, bukan ha tapi ha tebal, lalu dal. Hal ini disebutkan pula di dalam Al-Quran yang berbunyi aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janjimu karena janji akan ada tagihan tanggung jawabnya di akhirat. Ketika di dunia enggak diberesin, maka itu menjadi utang di akhirat, janji-janji kita. Dan saya yakin hari-hari kita banyak sekali janji. Bahkan kalau kita fikir-fikir, 2 kalimat syahadat itu hakikatnya adalah kalimat janji kita kepada Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Janji untuk mentauhidkannya, janji untuk total dalam mengabdi kepadanya, janji kepada Rasul untuk mengikuti sunnahnya, janji untuk berselawat kepadanya dan seterusnya. Bahkan di saat kita menjadi orang kantoran, kita diangkat menjadi pegawai, itu akan datang kepada kita seperangkat seperangkat janji. Ada istilahnya SPK, surat perjanjian kerja. Ya, yang masing-masing pihak, dua belah pihak mesti memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Di saat kita mendaftarkan anak kita di sebuah sekolah, sekolah pun juga ada seperangkat peraturan yang mesti ditaati oleh anak-anak kita, oleh semua siswa. Itu janji. Demikian pula di masyarakat kita ada kontrak tak tertulis, baik berupa adat dan kebiasaan, yang kalau kita ada di dalamnya, selama adat kebiasaan tersebut halal, bukan sesuatu yang maksiat, maka kita pun dituntut untuk mengikuti mereka, selama bukan yang haram atau menghalalkan yang Allah haramkan. Maka ada sebuah hadis yang berbunyi, hadis Imam Abu Daud, al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin terikat oleh agreement-agreement yang mereka ciptakan sendiri, walaupun tak tertulis. Kita di sebuah daerah punya kebiasaan seperti apa, lalu kita pindah rumah ke daerah yang lain,
Mungkin kebiasaannya ada yang sama, ada juga yang berbeda. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Hakim dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya beliau mengatakan, ma ra'a muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa-apa yang di mata kaum muslimin itu bagus, maka di sisi Allah juga bagus. Lihat di sini, kebiasaan. Kebalikannya, apa-apa yang ma ra'a muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Yang di mata kaum muslimin itu buruk, maka di sisi Allah juga buruk. Nah, ini janji-janji kita. Oleh karena itu, di sini letak urgensitas kita membicarakan bagaimana akhlak seorang muslim terhadap janjinya. Yang ketiga, istilah janji dalam Al-Quran juga ada menggunakan kata al-aqdu. Udah jadi bahasa kita, akad. Ada akdun nikah, akad pernikahan. Ada akad jual beli. Nah, masing-masing nanti ada konsekuensinya dikala kita melanggarnya. Nanti kita bahas juga kalau waktunya cukup. Yang keempat, di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata an-nadhru, nazar. Dan nazar pun juga udah jadi bahasa kita begitu. Karena ketika orang bernazar, maka dia telah berjanji. Hakikatnya bukan hanya untuk dirinya janji itu, berjanji kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah merekam peristiwa tentang Maryam ketika dia dituduh sana sini punya anak tapi nggak punya laki. Maryam menjelaskan tapi mereka nggak mau percaya. Akhirnya Maryam pun berkata, inni nadhartu lirahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah nggak akan ngomong sama orang selama seharian ini. Nah, ini nazar. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata al-mitsaq. Mitsaq ini perjanjian yang lebih lengket lagi, perjanjian yang lebih dalam lagi. Oleh karena itu pernikahan kita itu akad nikah disebut juga mitsaqon ghaliza, ikatan yang sangat kuat. Dalam Al-Baqarah ayat 93 Allah menggunakan kata mitsaq ketika perjanjian Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel bukan berjanji dengan sesama manusia, tapi janjinya sama Allah langsung. Wa idz rafa'na fawqakumut tur wa idz akhadna wa rafa'na fawqakumut tur. Wa idz akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kepada kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, yaitu dengan cara kami angkat bukit Tursina di atas kepala kalian. Ini beda sama pejabat sekarang. Kalau pejabat kan disumpah dengan cara Quran ditaruh di atas kepala. Ini Bani Israel disumpah dengan cara bukit Tursina di atas kepala mereka. Khudhu ma'atainakum biquwwah wasma'u. Pegang perjanjian ini dan dengerin, kata Allah. Apa jawaban mereka Bani Israel? Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami langgar. Berani banget mereka. Maka jangan kaget kalau hari ini anak cucu mereka perjanjian dengan PBB, perjanjian dengan Palestina, lalu mereka langgar. Ya sama Allah aja berani mereka lawan, dilanggar, apalagi sama manusia. Baik. Kemudian yang terakhir, di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata bai'at, bai'ah. Ya, di mana Allah menegaskan innalladzina yubai'unaka innama yubai'una Allah yadullahu fawqa aydihim. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, ini maksudnya para sahabat ketika baiat Aqabah, hakikatnya mereka berbaiat kepada Allah. Artinya janji setia. Dalam konteks hubungan antara kita dengan negara, baiat adalah antara kita dengan pemimpin. Ini pun juga akan kita bahas kalau waktunya cukup. Baik. Nah, semua istilah ini jamaah sekalian, itu konsekuensinya sama, al-wafa, dipenuhi. Baik aufu bil uqud, penuhilah akad-akad kalian, kata Allah. Aufu bil ahdi, penuhilah janji kalian. Atau aufi binadrik, penuhilah nazar kalian. Semuanya sama, al-wafa. Lalu apa dampaknya kalau kita nggak penuhi? Nah, ini berbeda-beda. Ada yang kalau kita langgar perjanjian tersebut, maka jatuhnya kita akan disebut sebagai, mohon maaf, ciri munafik. Seperti al-ahdu dan al-wa'du. Nabi mengatakan, ayatul munafik salas. Ciri munafik ada 3. Kita udah tahu. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa. Ini dia. Jika bicara dia bohong, jika janji dia ingkar. Wa idza tumina khan, dikasih amanah dia khianat. Kata Imam Nawawi, hadis ini bukan sedang membicarakan munafik akidah. Yang kalau munafik akidah, maka statusnya dia hakikatnya non muslim.
Tapi hadis ini menceritakan tentang munafik amali, munafik perbuatan. Sebab kalau dikatakan berbohong, kemudian tidak amanah, lalu kemudian tidak benar janjinya, langsung dikatakan munafik akidah, maka semua kita tidak ada yang selamat. Mohon maaf, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbohong sama sekali? Mungkin kita pernah ngebohongin istri kita, pernah ngebohongin anak kita. Istri pernah ngebohongin suaminya, beli ini beli itu, duitnya dari mana dia nggak cerita. Suami ngebohongin istrinya, ada phone book perempuan dinamai tukang AC, ya, phone book perempuan dinamain orang bengkel, ya, disamarkan begitu, bohong. Atau bohong kepada, mohon maaf, tidak amanah kepada pekerjaan. Kita masing-masing punya amanah, amanah sebagai ayah ada, amanah sebagai suami ada, amanah di kantor kita juga ada, amanah di masyarakat juga ada. Apakah di antara kita ada yang mampu 100% menjalankan amanahnya? Mungkin ada 1, 2, 5% yang kita keteteran. Maka kata Imam Nawawi, kalau ini dikatakan standar kemunafikan tulen, kita semua kena. Maka ini maksudnya munafik amali, kata beliau. Kemudian yang kedua bahayanya adalah orang yang melanggar janjinya itu Rasul menyebut sebagai orang yang ada kekurangan kesempurnaan pada keislamannya. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna keimanan orang yang tidak menjaga amanah. Wala dina liman la ahda lahu. Dan tidak sempurna keislaman orang yang tidak benar janjinya. Rapat DKM, janjian jam 4 sore, ba'da asar katanya di WA tuh, kita rapat ba'da asar jam 4. Ditungguin 5:30 baru nyampe dengan alasan kan ba'da asar, 5:30 juga ba'da asar. Ini hati-hati jamaah sekalian. Menurut hadis tadi, orang yang menggampangkan untuk melanggar janji, Rasul katakan ya wala ahda, wala dina liman la ahda lahu. Tidak sempurna agama seseorang yang melanggar janjinya. Yang ketiga, bahaya orang yang melanggar janji walaupun tidak ada hukum pidana dan kafarat dalam konteks ini, orang tersebut dia akan rusak reputasinya dan mendapatkan sanksi sosial. Coba lihat, sekali aja seseorang dibohongin sama orang lain, selanjutnya kita kapok bikin janji sama dia, kapok utang piutang sama dia, kapok bisnis sama dia. Ini sanksi sosial. Yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, pelanggaran atau pembatalan terhadap akad. Nah, ini agak lebih spesifik. Contoh kayak akad nikah kita dengan istri kita. Bisa saja seorang istri membatalkan akad pernikahannya, yaitu istilahnya fasakh. Atau dia melakukan khulu. Khulu itu secara bahasa artinya mencabut atau mencopot. Itu secara bahasa. Secara fikih, khulu artinya adalah seorang istri yang menggugat cerai suaminya ke pengadilan. Walaupun suami tidak mau menceraikan, pengadilan yang memutuskan. Namun dengan catatan si istri mengembalikan maharnya. Ini putus hubungan mereka. Ya. Misal seorang suami, mohon maaf, dia berbohong kepada istrinya. Ketika sebelum pernikahan, dia mengaku komisaris utama PT apa misalnya, atau BUMN mana gitu. Ya, keluarga si istri percaya, si istri juga percaya. Tahu-taunya sebulan lamanya ini suaminya nggak keluar rumah. Kerjaannya hardolin. Apa hardolin? Dahar, modal, ulin di rumah aja. Kan lama-lama istri curiga juga, ini katanya komisaris, katanya dirut, katanya ini itu, di rumah mulu. Ketahuan belakangan itu semua bohong. Merasa ditipu istrinya, maka boleh buat si wanita untuk menuntut fasakh, pembatalan pernikahan. Atau terjadi beberapa hal yang membuat si istri boleh untuk khulu. Jadi istri tidak ada hak menceraikan, tapi mereka punya hak untuk minta diceraikan ketika syaratnya terpenuhi. Seperti suami yang tidak menafkahi. Yang kedua, suami yang su'ul adab wal akhlak, KDRT misalnya. Marah dikit, tabok, marah dikit, banting, marah dikit, dan seterusnya. Yang ketiga, suami yang, mohon maaf, impoten. Boleh istri minta khulu. Bersabar lebih baik. Bersabar lebih baik. Tetapi kalau dia bicara hak, ingin memanfaatkan haknya, boleh dia memanfaatkan haknya untuk minta cerai, khulu. Dalilnya dari mana? Dari hadis.
Datang seorang wanita, dia ngeluh ke Rasulullah tentang suaminya. Ya Rasul, suami saya bagaikan kain basah. Ini bahasa metafora ya. Pokoknya kain basah dah, kagak bisa ngapa-ngapain. Nah Rasul ngerti, maka akhirnya Rasul pun memberikan opsi, kalau engkau ingin berpisah silahkan, maka kembalikan maharnya. Maka akhirnya itu perempuan pun berpisah dengan suaminya, dia nikah lagi dengan laki-laki lain, dan berhasil kemudian bisa punya 6 anak, saking suburnya nih perempuan. Kemudian juga yang keempat, suami yang meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat besar, judi, zina dan lain-lain, atau dia tidak sholat. Bahkan dalam konteks fikih mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, suami yang tidak sholat itu udah automatically cerai. Karena di mata mazhab ini Hambali, orang yang tidak sholat itu keluar dari Islam. Ini kalau nggak salah pernah kita bahas waktu kita bahas masalah sembelihan orang yang tidak sholat. Ya, dampak orang yang nggak sholat sembelihannya kayak apa? Ini kayaknya udah pernah kita bahas waktu bulan-bulan lalu. Kemudian juga suami yang mohon maaf ya, kalau ada ya murtad. Kalau udah murtad, semua mazhab sepakat ini putus hubungan dengan istrinya. Baik jamaah sekalian, ini beberapa contoh yang mana istri boleh nuntut cerai. Adapun untuk menceraikan itu hak suami. Ya, baik karena faktor istrinya yang kurang taat atau apa masalahnya. Nah, ketika seorang suami berkata dengan kalimat yang sharih, yang jelas, anti thalib, engkau saya ceraikan. Ini enggak ada takwil lain kecuali emang cerai. Engkau hari ini, detik ini bukan istriku lagi. Ini juga jelas cerai. Atau kita sudah tidak ada hubungan apapun, kita adalah orang asing berdua, maka jatuh cerai. Jadi ada 2 jenis kalimat dalam perceraian. Pertama yaitu sharihun, yang kedua kinayatun. Sharihun, kalimat-kalimat jelas dan lugas yang tanpa perlu ditafsir macam-macam, orang ngerti itu perceraian. Walaupun di hatinya enggak ada niat, bahkan walaupun di hatinya bercanda tapi kalimatnya jelas, jatuhnya cerai. Dari mana dalilnya? Itu dari hadis Imam Abu Daud. Rasul mengatakan, salasatun jadduhunna jaddu wa hazluhunna jaddu. Ada 3 hal yang seriusnya berdampak serius, bercanda pun jatuhnya serius. Jadi bercanda pun jatuhnya serius. Apa 3 hal itu? Rasul mengatakan yang pertama an-nikah, nikah. Yang kedua at-tolak, tolak, cerai. Yang ketiga rojaah, rujuk. Ya, seorang suami misalnya dia bercanda kepada istrinya, "Neng, main cerai-ceraian yuk." Ayo, ditimpalin lagi sama istrinya. Walaupun ngomongnya begitu, main cerai-ceraian. Hati-hati, menurut hadis tadi jatuhnya tetap serius. Jenis yang kedua kalimat kinayah, kalimat simbolis atau metafora yang multi tafsir. Ya, seorang suami mengatakan, "Gini aja deh, ya kita pisah ranjang aja." Nah, pisah ranjang ini multi tafsir. Apakah lagi marah? Apakah memang ingin menceraikan? Atau buntel pakaian kamu sana, pulang ke rumah orang tua, nggak mau ngelihat saya. Nah, misal begitu. Ini juga kalimat bersayap maknanya. Apakah bermakna cerai atau sekedar marah? Nah, untuk jenis-jenis kalimat kinayah kayak begini, itu nggak langsung dikatakan jatuh cerai atau putus akad mereka berdua, kecuali saat mengucapkannya si suami membarenginya dengan niat cerai. Kalau nggak ada niat, nggak termasuk. Maka ini butuh kejujuran si laki-laki, si suami saat mengucapkannya, apa maksudnya. Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi ketika beliau membahas tentang seorang yang udah nikah ngakunya belum. Nah, ini banyak nih. Apalagi musim medsos, bikin akun palsu, ya, godain perempuan, udah nikah belum, ngakunya belum, padahal di kantor udah mau pensiun, misalnya, bukan orang sini, bukan ya. Ya, anaknya udah banyak, udah mau punya cucu, ngakunya bujangan. Apa kata Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi? Ketika ada orang yang sudah beristri, ditanya sama orang, apakah engkau sudah nikah? Dia jawab belum. Dan di saat dia mengucapkan itu pun di hatinya ada maksud cerai, jatuh cerai. Walaupun istrinya di rumah mungkin lagi sedang bersama anak-anaknya, gitu. Hati-hati makanya. Ya. Kecuali kalau dia mengucapkannya tidak ada maksud. Karena ini masuk kategori kalimat kinayah. Beda sama yang pertama yang sharih itu. Kalau sharih tanpa niat pun tetap jatuh.
Namun jamaah sekalian, ingin saya informasikan di sini, kalau nggak salah sejak tahun 2014 atau 2015, baik dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, kemudian Bahsul Masail NU, kemudian Hizbah, Dewan Hizbah dari Persis, mereka punya keputusan bersama MUI juga, bahwa perceraian yang terjadi di rumah, cekcok di rumah, keluar kata-kata cerai walaupun jelas di rumah, itu dianggap belum sah baik agama dan negara. Dulu kita menganggap udah sah menurut agama tapi belum menurut negara. Ya, sekarang ada ya ijtihad lah kita anggap yang mengatakan itu pun belum sah menurut agama dan negara selama belum ketok palu pengadilan agama. Apa alasannya? Ketika ditelusuri sejarah perceraian para sahabat Nabi, rata-rata perceraian para sahabat semuanya melibatkan Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah sebagai kepala negara, bukan hanya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Datang istri dari Qais bin Sabit. Qais bin Sabit sahabat Nabi yang ahli ibadah. Tapi Allah menguji dia dengan penampilan fisik yang tidak good looking menurut istrinya. Ngadulah si istri ke Rasulullah, ya Rasul, suami saya itu ahli ibadah, saya akui dah, pokoknya luar biasa ibadahnya. Tapi kalau lagi jalan bareng suami saya tuh sama laki-laki yang lain, saya liatin laki saya, kok kayaknya suami saya yang paling jelek. Itu dalam pikiran istrinya. Daripada saya maksiat, daripada saya nggak ikhlas ngelayanin suami saya, boleh nggak saya minta cerai? Nabi nanya, kebon Qais bin Sabit masih ada nggak? Kebon maksudnya apa? Mahar. Masih ada maharnya? Kata istrinya, masih ada. Ya udah, pulangin. Langsung diceraikan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Di sini menunjukkan ada posisi negara, dalam hal ini pemimpin negara, yaitu Rasulullah alaihissalatu wassalam. Di zaman kita adalah pengadilan. Itulah alasan kenapa tadi baik Majelis Tarjih, Bahsul Masail, terus Dewan Hizbah, Persis mengatakan perceraian yang terjadi di rumah, walaupun udah berkali-kali suami mengatakan cerai, dianggap belum sah baik agama dan negara. Kenapa? Karena belum ada keputusan. Pendapat ini jelas memunculkan pro kontra. Sebab kalau kayak begitu, walaupun tujuannya baik sebenarnya, menekan angka perceraian tujuannya. Sebab kalau kayak begitu, khawatir ada laki-laki atau suami di rumah yang murah meriah banget ngomongin cerai di rumah. Marah dikit, cerai. Suara asem rasa kolek, cerai, marah. Ya, mandi, odol belum ada, ngamuk, cerai lagi. Bisa ratusan kali ngomong cerai di rumah. Toh dengan alasan mumpung belum ada pengadilan, kan begitu jadinya. Akhirnya seorang istri jadi bingung, status saya gimana nih? Istri atau bukan? Ya, karena apa? Udah berkali-kali, bukan hanya 3 kali ngomongin cerai, dengan alasan belum ada keputusan pengadilan. Jadi pendapat tersebut di satu sisi memang kuat dalam sejarah seperti tadi, dan juga bagus secara efek menekan angka perceraian. Tapi di sisi lain ternyata juga memunculkan masalah baru tentang status istri di rumah ketika suami berkali-kali ngomong cerai itu seperti apa jadinya. Baik jamaah sekalian, a'azzanallahu, ini untuk akad suami istri. Akad perdagangan jual beli pun juga begitu, bisa dibatalkan dengan kalimat. Sebagaimana pernikahan juga begitu. Ya, mohon maaf udah jam 1, saya kira belum jam 1. Padahal belum selesai. Baru ngomongin perceraian, belum akad jual beli ya. Ya mungkin nanti dah kapan-kapan kita lanjutin supaya bapak-bapak pun juga nggak melanggar akad. Karena kita sama kantor juga ada akad kan, untuk bekerja sesuai dengan waktunya. Walau bisawab, mohon maaf sekali lagi atau belum semua kita bahas. Mudah-mudahan bulan depan masih bisa kita lanjutkan. Semuanya sehat walafiat. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.